wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi SAW pernah mendengar At-Tirmizi meriwayatkan dari Fadalah bin Ubaid hadis sebagai berikut seperti yang disebutkan tadi. Nabi SAW pernah mendengar seorang laki-laki yang sedang memohon kepada Allah dalam doanya, tetapi dia tidak membaca terlebih dahulu sholawat atas Nabi. Maka Nabi bersabda, orang ini terburu-buru. Kemudian beliau memanggil laki-laki tersebut lalu beliau berkata kepadanya atau kepada selain dia, apabila salah seorang di antara kamu sekalian berdoa, hendaklah dia memulai dengan memuji Allah, alhamdulillah, dan menyanjungnya. Ya. Menyanjungnya ini mungkin kita bisa pahami dengan menyebut asma'nya, ya. Betul ya namanya, asma'nya. Seperti kemarin saya sebutkan, misalnya kalau kita mau rezeki, ya Allah ya Razak, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Razak, ya Wahhab, ya Latif, dan seterusnya, ya. Asmaul Husna 99 Asmaul Husna. Jadi menyanjungnya. Jadi banyak-banyak dulu berzikir, membaca hamdalah, sholawat, berzikir, menyebutkan Asmaul Husna tadi itu. Kemudian hendaklah dia membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sesudah itu hendaklah dia berdoa apa yang dia kehendaki. Itu ya, itu dasarnya. Kemudian yang kedua, menutup doa dengan hamdalah sebagaimana firman Allah. Misalnya juga di hadis tadi, ini juga ada firman Allah sebagai dasar. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya orang menutup doanya ini dengan ayat ini. Ya, padahal ini dasar. Tutup doa itu dengan sholawat dan hamdalah. Apa arti ayat tadi itu? Dan penutup doa mereka ialah segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Penutup doa mereka alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga, mengenai adab bagi orang yang berdoa, An-Nawawi antara lain menerangkan yang artinya orang yang berdoa hendaknya memulai doa dengan membaca salawat
atas Rasulullah SAW setelah memuji Allah dan menyanjungnya, dan dia menutup doa dengan itu semua. Ini namanya tambahan penjelasan dari Imam An-Nawawi. Jadi kalau Nawawi ini bukunya terkenal itu apa namanya? Ya, bukan Zikir Al-Askar, ya, Al-Askar. Salah satu bukunya itu khusus membahas terkait kitab zikir, dan zikir. Satu kitab khusus Al-Askar. Nah, itu berarti insyaallah kenapa saya bawa bukunya, saya lupa tadi bahwa ya ada bukunya sama saya. Al-Askar. Kemudian jadi yang pertama tadi ada berdoa itu diawali dengan hamdalah dan salawat, diakhiri dengan salawat dan hamdalah. Yang kedua berdoa dengan menghadap kiblat. Ini pertanyaannya sama dengan sholat, ya, menghadap kiblat. Kalau posisi saya berdoa sekarang menghadap kiblat tidak. Ini kalau dari segi zahirnya saya ini membelakangi kiblat. Kalau imamnya saya berdoa, dia kan menghadap ke jamaah dulu. Ke jamaah. Apakah saya harus balik? Kalau imamnya balik lagi menghadap ke kiblat. Kalau misalnya kiblat diartikan dalam arti di ufuk, ya itu harus ke Ka'bah. Ya. Nah, tapi kalau diartikan di mana saja kamu menghadapkan wajahmu, di situ wajah Allah, maka 115. Ya. Kalau tidak salah ya, situ artinya. Maka di situ ada wajah Allah. Kalau diartikan seperti itu, ya itu. Ya. Maka kemana saja kita menghadap, nanti kita tetap menghadap ke kiblat. Jadi biasanya situ kajian tasawuf. Ya. Kalau kita kajian seperti ini ya kiblat ya saya harus balik ke sana berdoa. Ya. Jadi kalau kita naik mobil menghadap ke sana, ya, putar dulu mobilnya, atau kita ya harus bergeser menghadap posisi. Jadi kalau diartikan literally seperti itu. Ya. Nah, dasarnya mengenai perbuatan Rasulullah yang memberikan contoh berdoa dengan menghadap kiblat, Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan wa qala warada fi tiqbal kiblati fi du'ai min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam iddatu ahadits. Dan tentang hal menghadap kiblat dalam berdoa telah ada beberapa hadis berupa perbuatan Nabi. Kemudian yang kedua, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengemukakan beberapa hadis. Di antaranya, lamma kana yaumu Badrin nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila musyrikina fastaqbala qiblata thumma madda yadayhi faja'ala yahtifu bi rabbih. Setelah tiba hari Badar, Rasulullah memandang kepada pasukan musyrikin. Ya, pasukan musuh ini, orang musyrik. Maka dia menghadap kiblat, kemudian dia mengulurkan kedua tangannya dan dia mulai berdoa kepada Tuhannya. Mengulurkan berarti mengangkat tangannya. Kemudian di hadis lain dari riwayat Bukhari dan Muslim, Ibnu Mas'ud berkata, Istaqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ka'bata fada'a ala nafarin min Quraisy. Nabi SAW menghadap Ka'bah, kemudian beliau berdoa agar Allah memberikan balasan atas kejahatan seorang dari suku Quraisy. Menghadap Ka'bah. Jadi kiblat itu kemana? Kiblat itu ke Ka'bah. Ya. Jadi kiblat itu bukan ke barat seperti dulu masih SD. Mana kiblatnya? Ke barat. Jadi orang-orang yang orang-orang Jawa yang ada di Suriname, di Belanda, karena terbiasa dengan menghadap ke barat, dia menghadap ke barat. Padahal kalau di Belanda dia sudah membelakangi Ka'bah, mulai kiblat. Kalau dia menghadap ke barat. Yang ketiga, hadisnya dari Abu Daud dan An-Nasa'i, an Abdurrahman bin Tariq an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza jaza makanan min darin ya'las taqbala qiblata fada'a
Karena idza jaza makanan min darin ya'las ta'balal kiblata fada'a. Dari Abdurrahman bin Thariq dari ayahnya bahwasanya Rasulullah SAW apabila beliau melewati suatu tempat dari kampung Darun Ya'la, beliau menghadap kiblat dan berdoa. Yang berikut hadis dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Abu Awana dalam kitab sahihnya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qabri amalillahi dzimni jalaini al-hadithi wa fi falamma faraga min dufnihi istaqbalal kiblata rafi'an yadayhi. Aku telah melihat Rasulullah SAW berada di makam Abdullah yang mempunyai 2 gantungan pedang dan seterusnya hadis. Dan dalam hadis itu diceritakan maka setelah beliau selesai menguburkannya, beliau menghadap kiblat seraya mengangkat kedua tangan beliau. Jadi intinya jemaah sekalian, disunahkan atau salah satu adab berdoa adalah menghadap ke kiblat. Yang ketiga, berdoa dengan tidak mengeraskan suara dan tidak merendahkannya. Jadi berdoa satu, tidak usah terlalu keras teriak-teriak, ya. Tidak juga tidak ada sama sekali suara. Jadi lirih lah, kira-kira begitu ya, lirih. Suara itu kita mungkin merasakan sendiri begitu, ya, kita dengarkan sendiri, lirih. Jadi seakan-akan kita ini hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu harus kita perdengarkan orang lain, apalagi kalau doa itu berupa rahasia. Karena kalau kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajri was kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Keras-keras. Itu kan. Karena itu doa orang bilang doa di bilik putar. Sebenarnya bukan cuma doa di bilik putar, doa dilepaskan dari kesusahan karena ada 8 yang diminta di situ, 4 berpasang-pasangan. Ya. Tapi di akhirnya itu wabil balad ini wa qahri rijal. Dan aku lindung kepadamu dari lilitan hutan dan kesewenang-wenangan manusia. Maka doa ini disebut doa ketika di bilik putar. Iya, doa di bilik putar. Jadi kalau misalnya kita cari di Google, ketik doa di bilik putar, keluar doa itu. Padahal di situ bukan hanya di bilik putar, memang ditimpa kesusahan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Nah, yang keempat, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu kebalikan itu. Jadi berdoa itu tidak usah terlalu keras, karena doa itu hanya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang memang sengaja dikeraskan untuk dengan maksud untuk memberikan pelajaran kepada orang lain agar dia juga tahu doa tersebut. Kemudian doa itu yang bersifat umum. Doa yang bersifat umum. Nah, misalnya ya Rabbana hablana azwajana Rabbana taqabbal minna Rabbana atina fid dunya hasanah. Sifatnya umum. Kemudian tidak merendahkannya, tidak merendahkannya. Tadi saya sebutkan lirih ya. Allah berfirman, "Wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila." Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam doamu dan janganlah engkau merendahkannya. Mencarilah jalan tengah di antara kedua itu. Dan biasanya juga ini ayat Al-Quran termasuk doa itu kalau tidak diri tidak keluar, biasanya sering salah dia. Jadi ada kedengaran
larangan berdoa dengan suara yang keras juga dapat dipahami dari sabda Rasulullah dalam hadis Muslim berikut. Nabi Musa qala kunna man Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safari faja'alan nasu yajharuna bitakbiri faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas arba'u ala anfusikum innakum laisa tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban sami'an qariban wa huwa ma'akum. Dari Abu Musa dia berkata, ini Abu Musa itu. Dia berkata, kami pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Maka orang-orang mengeraskan bacaan takbir. Maka Nabi bersabda, hai para manusia, ya Yunas, pelankanlah suara kamu sekalian. Sesungguhnya kamu sekalian tidak sedang menyeru kepada zat yang tuli. Ini sangat jelas mestinya. Hai manusia, pelankanlah suara kamu sekalian. Sesungguhnya kamu sekalian tidak sedang menyeru kepada zat yang tuli. Juga tidak sedang menyeru zat yang berada di tempat yang jauh. Allah itu lebih dekat dari berat. Sesungguhnya kamu sekalian sedang menyeru zat yang maha mendengar dan dekat, dan dia selalu bersama kamu sekalian. Ini jelas sekali nih ya. Ini petunjuknya di sini. Saya ulang ya. Kami pernah bersama Nabi dalam satu perjalanan. Maka orang-orang mengeraskan bacaan takbir. Maka Nabi bersabda, hai manusia, ya Nas, pelankanlah suaramu sekalian. Sesungguhnya kamu sekalian tidak sedang menyeru kepada zat yang tuli, juga tidak sedang menyeru zat yang berada di tempat yang jauh. Sesungguhnya kamu sekalian sedang menyeru zat yang maha mendengar, lagi dekat, qariban wa huwa ma'akum, dan dia selalu bersama kamu sekalian. Tahu yakin kita dekat, nggak harus keras. Yang kita mau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertanyaan hadis ini tadi kan takbir, maka orang-orang mengatakan bacaan takbir dalam perjalanan. Tidak disebutkan di sini apakah ini sesudah hari raya atau tidak. Dalam perjalanan. Bagaimana dengan takbir hari raya? Yang dikeraskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, ada pengecualian, ya, ada pengecualian. Itu jadi takbir pada saat takbir hari raya itu justru dari syiar dan semaraknya maka dikeraskan suara, bahkan sampai hari-hari tasyrik di hari raya Idul Adha di bulan Idul Adha, namanya Zulhijjah. Itu yang berkaitan dengan bagian ketiga tadi. Adab yang ketiga berdoa dengan tidak mengeraskan suara dan tidak merendahkannya. Kemudian yang keempat, berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Ini saya ulang kembali ini, Bapak sekalian. Yang lalu itu supaya lebih terkesan lagi. Berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Ini kan banyak juga dipersoalkan. Di sholat berdoa tangan di sholat, itu bidah. Ya terutama kita di Muhammadiyah ini, sehingga biasa orang bilang ini bidah terus. Angkat tangan juga ada ya, yang bidah sesudah sholat. Dasarnya banyak, ya. Sabila juga pernah mengangkat ini. Paling dia bilang
7 alasan, ada 7 dalil perintah untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Sekarang kita lihat mana dalilnya. Pertama, Al-Hakim meriwayatkan hadis sebagai berikut. An Sulaiman radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha hayyun karimun yastahyi min abdi ayyam suqa ilaihi yadaihi thumma yamuddahuma khaibatain. Dari Sulaiman radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah malu lagi maha pemurah. Allah malu lagi maha pemurah. Dia malu kepada hambanya yang menengadahkan kedua tangannya kepadanya, ya. Menengadahkan tangannya kepadanya, kemudian dia menurunkan kedua tangannya dalam keadaan hampa. Allah malu, ya. Kita berdoa, ya. Lalu kita turunkan tangan kita dalam keadaan hampa. Berarti Allah berikan sesuatu. Ini kenapa saya ulangi ini Pak? Karena ini kan baru kita bahas pekan lalu, itu cukup menyentakkan saya. Hadisnya ini, makanya saya menjadi anak-anak tadi itu, ya. Karena ini semacam patokan bagi kita untuk berdoa, menagih apa yang disabdakan Nabi. Jadi saya jadikan dasar berdoa. Misalkan hadis ini, ya dia akan bingung. Engkau itu pemalu, dan engkau malu apabila tangan ini diturunkan dalam keadaan hampa. Nah, lebih lagi di hadis berikutnya ini, sekalian. Al-Hakim menerangkan bahwa hadis di atas dikuatkan oleh hadis yang berikut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha rahimun hayyun karimun yastahyi min 'abdi ayyarfa'a ilayhi yadayhi thumma la yudhahu fihi ma khairan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya Allah Maha Penyayang, malu, Maha Pemalu, lagi Maha Pemurah. Dia malu kepada hambanya yang menengadahkan kedua tangannya kepadanya, bersama yang pertama tadi. Ujungnya, kemudian dia tidak meletakkan kebaikan, pada kedua tangannya. Kalau tadi ujungnya, ya Allah itu Maha Pemalu, ya. Dia malu kepada hambanya yang menengadahkan kedua tangannya kepadanya, kemudian dia menurunkan kedua tangannya dalam keadaan hampa. Kali ini, ya, dia menurunkan tangannya atau menurunkan tangannya, tapi dia Allah tidak meletakkan kebaikan pada kedua tangan. Jadi di sini sangat jelas sebenarnya doa mengangkat tangan. Yang kelima, masih dalam bab adabnya, berdoa dengan penuh harap dan cemas serta khusyuk. Berdoa dengan penuh harap dan cemas, berharap doa dikabulkan, cemas kalau tidak dikabulkan. Nabi Zakaria alaihissalam berdoanya berdoa dengan penuh harap dan cemas serta khusyuk, sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya, annahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Yang keenam, berdoa dengan rendah hati dan suara yang lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan
khufiyatan innahu la yuhibbul muqtadi. Berdoalah kepada Tuhan dengan rendah hati dan suara yang lembut, sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kembali lagi yang awal tadi, jangan keras, jangan terlalu rendah, lembut. Berdoalah kepada Tuhan dengan rendah hati dan suara yang lembut. Jadi merengek ya, merengek, meraju ya. Allah itu senang kepada hambanya yang merengek-rengek minta kepadanya, yang meraju. Seperti yang pernah saya contohkan, atau Ustaz Abdul Aziz Surabaya pernah juga mencontohkan, jadi ibarat seorang balita minta sesuatu kepada ibunya. Kalau anak minta sesuatu marah-marah, belum tentu dikasih. Tapi kalau dia meraju, mama, dia cuma sering mama, ya terenyuh hatinya. Mama, saya mau beli ini mama, dia cuma 1.000. Ya, jadi hatinya terenyuh, berat untuk tidak diberikan. Tapi kalau marah-marah, malah tidak diberikan, malah jadi marah ya. Gitu ya. Jadi dengan suara yang lembut. Yang berikut, yang ketujuh, jangan terburu-buru mengharapkan doanya terkabul secepatnya. Jangan terburu-buru mengharapkan doanya terkabul secepatnya. Ya. Nah, dasarnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'utu falam yustajab li qala Abu Isa hadza haditsun hasan sahih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikabulkan untuk salah seorang di antara kamu sekalian selama dia tidak terburu-buru seraya mengatakan. Jadi maksud di sini terburu-buru ini mengatakan aku telah berdoa tetapi tidak dikabulkan untukku. Itu yang dimaksud tadi terburu-buru. Aku sudah berdoa tetapi tidak dikabulkan untukku. Dia tidak sabar. Nah, itulah jamaah Allah Subhanahu wa taala beberapa hal yang berkaitan dengan adab-adab berdoa. Setidaknya di buku ini ada 7 adab berdoa. Yang pertama tadi apa? Hendaknya dimulai dengan hamdalah dan salawat, diakhiri juga dengan hamdalah dan dengan salawat dan hamdalah. Yang kedua berdoa dengan menghadap kiblat. Yang ketiga berdoa dengan tidak mengangkat suara dan tidak juga merendahkannya. Yang keempat berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Yang kelima berdoa dengan penuh harap dan cemas serta khusyuk. Yang keenam berdoa dengan berendah hati dan suara yang lembut. Yang ketujuh jangan terburu-buru mengharapkan doanya terkabul secepatnya. Nah, kemudian berikut adalah waktu-waktu yang waktu-waktunya. Saat kapan doa itu dijabahi, waktu yang sangat dikabulkan doa kita. Ini di sini ada tiga waktu yang doa sangat dikabulkan. Jadi ada waktu yang mustajab, ada tempat yang mustajab. Jadi ada waktu yang mustajab, ada tempat yang mustajab. Jadi waktu-waktu yang dikabulkannya doa dan tempat-tempat dikabulkannya doa. Di sini waktu. Yang pertama waktu antara azan dan qomat. Ini apa sudah sering dipraktekkan? Antara azan dan qomat. Jadi itu selesai azan, karena jangan cepat-cepat qomat. Ini kita juga kadang-kadang di Muhammadiyah, terutama Isya,
karena Isya itu ya, pandangan Muhammadiyah tidak ada sholat rawatib sebelum sholat Isya. Begitu habis qomat, cepat-cepat ya azan. Apa salahnya kalau beri kesempatan dulu untuk berdoa? Paling tidak doa yang sudah ada, sudah memang doa sudah azan Allah tidak utama. Sholatil qaimah ati Muhammadani wasilah wal fadilah wa masul maqam mahmudan allati wa attah. Ada yang tambahkan inna kala tuqifur mi'ad. Paling tidak itu. Oh, ditambah dengan yang lain. Tidak ada pembatasan. Ini sedikit pada. Iya, silakan. Itu cepat itu pakrato Bu. Iya. Santai. Iya. Kenapa untuk menghindari supaya jangan ada orang sholat sunnah? Iya, betul. Ya. Kenapa? Harus dipersalahkan. Artinya masing-masing kita punya alasan. Iya, tidak dipersalahkan. Ya, artinya kita di Muhammadiyah ini kebanyakan melakukan qomat tanpa memberi waktu orang untuk berdoa. Padahal doa setelah azan, antara azan dan qomat itu salah satu tempat makbulnya doa. Pada saat makbulnya doa, bukan tempat, saat makbulnya doa. Nah, kenapa kita di Muhammadiyah begitu selesai azan ada yang masuk qomat? Karena di tempat tersebut masih ada yang belum memahami bahwa tidak ada sholat sunat rawatib sebelum sholat Isya. Maka untuk mengatasi tadi jangan sampai ada orang menganggap bahwa sholat sunat itu adalah sholat sunat rawatib, maka langsung qomat begitu. Nah, tapi ada yang berpandangan lain. Ada hadisnya, ada sholat sunat antara azan dan qomat. Yang penting tahu dasarnya bahwa sholat sunat itu bukan sholat sunat rawatib qabliyah Isya, tapi sholat sunat yang lain. Tapi karena banyak yang belum paham di situ, tidak semua ikut taklim, maka apa yang dilakukan? Begitu azan langsung qomat, doa pun tidak. Sementara ada hadis tadi, salah satu waktu yang mustajab adalah antara azan dan qomat. Berarti dibolehkan berdoa pada saat waktu itu. Iya, sesudah azan, sebelum qomat. Ya. Itu ya, satu ya. Jadi waktu yang mustajab satu waktu antara azan dan qomat. Dasarnya diriwayatkan oleh Huzaimah dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yurad." Doa antara azan dan iqamah itu tidak ditolak, la yurad. La yurad, tidak ditolak. Tidak ditolak. Kalimatnya tidak ditolak. Kalau kalimatnya pasti dikabulkan. Ini kalimatnya tidak ditolak. Kalau tidak ditolak, pasti diterima. Nah, kenapa tidak kita manfaatkan? Kenapa kita sia-siakan waktu antara azan dan qomat itu? Tidak kita gunakan untuk berdoa. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan An-Nasa'i dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzan wal iqamah." Doa itu tidak ditolak antara azan dan iqamah. Ini palingkan saja kalimatnya. Tadi di antara azan dan iqamah itu tidak ditolak. Sekarang doa itu tidak ditolak antara azan dan iqamah. Kalau yang tadi diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dari Anas bin Malik, nah, yang sekarang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan An-Nasa'i dari Anas bin Malik, sama-sama dari Anas bin Malik. Ya. Itu yang kedua. Waktu sesudah sholat fardu. Waktu sesudah sholat fardu. Sesudah sholat fardu. Sesudah sholat. At-Tirmizi meriwayatkan hadis sebagai berikut. Ini kita lengkap dengan dalilnya ya, bukan kita sekedar menyampaikan tanpa dasar. Ini lengkap dengan dalilnya hadisnya. Anani Umamah qala qila ya Rasulullah ayu du'a'i asma.
Ini bertanya. Ya. Jadi buat Umar dia berkata, telah ditanyakan oleh seseorang, ya Rasulullah, doa manakah yang paling didengar oleh Allah? Ya Rasulullah, ayu du'ai asma? Qala jawful lail. Beliau bersabda, doa pada waktu tengah malam, jawful lail. Al-akhiru wa duburas sholawati maktubah. Beliau bersabda, doa pada waktu tengah malam yang akhir dan pada waktu setelah sholat wajib. Doa pada waktu tengah malam yang akhir dan pada waktu setelah sholat wajib. Jadi sholat wajibnya di sini digarisbawahi. Bagian ketiga, yang ketiga yaitu pada sepertiga malam yang terakhir. Hadisnya juga yang tadi, ya, pada tengah malam yang akhir. Pak Nadiem, Ya. jadi sebenarnya di situ kan duburis sholawat, Ya. duburnya, ekornya, pantatnya. Iya. Ya. Jadi boleh tahiyat akhir sebelum salam diartikan dubur itu. Waktu sholat itu disebut doa. Jadi orang berdoa sesudah sholat itu bukan habis sholat, habis berzikir, baru dia berdoa. Karena sholat itu doa. Iya. Itu doa itu. Sholat itu doa. Iya. Jadi kalau dia berdoa habis sholat, bukan habis doa habis sholat, habis berzikir dia. Berzikir baru berdoa. Iya. Jadi bagaimana dia berdoa sementara doa itu sholat? Sholat itu doa. Mulai Allahumma baik baini, Rabbi firli warhamni wajibuni wahdini. Iya. Sepanjang sholat itu dari takbir sampai doa semua itu. Betul. Nah, jadi kalau kita mau berdoa jadi tempat ini kan waktu-waktu antara azan dan qomat, Iya. pertengahan malam, akhir malam. Iya. Nah, habis sholat boleh habis, kalau diartikan habis sholat itu maksudnya di tahiyat akhir, Iya. kata dubur atau di sujud akhir. Ya, benar. Jadi sholat itu juga diartikan sebagai doa karena semua ada di sholat itu adalah doa. Terus memang ada kemungkinan ada doa setelah tasyahud, baik di tasyahud awal maupun di tasyahud akhir. Nah, hanya doa di tasyahud awal itu lebih pendek ya, itu disebut dari yang di tasyahud akhir. Makanya dikaji ini ada, cuma karena tidak ditentukan yang mana doanya, begitu lihat doa yang biasa kita baca lebih panjang doa di tasyahud awal dari akhir, makanya kenapa doanya lebih panjang? Sementara doa tasyahud akhir apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masiihid dajjal. Ada doa, kita ada doa tasyahud sesudah tasyahud awal yang disebutkan lebih pendek dari doa di tasyahud akhir. Doa tadi itu Allahumma inni a'udzu. Kalau mau dalam nafsi. Iya, itu. Ya. Tapi tidak disebutkan dalam hadis itu doa itu, hanya doanya lebih pendek dari. Makanya doa mana saja, bisa saja Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Iya kan? Itu pendek. Nah, gitu. Tapi kalau ditaji itu Pak, itu sudah. Ya, kalau ditaji itu contoh yang diberikan dalam taji, tapi bukan disebutkan coba buka tajinya. Ya. Jadi itu bukan berarti doa itu harus itu, tapi diberikan contoh. Begini masalahnya, jangan sampai orang assalamualaikum langsung tinggi dinaik, tidak berdoa. Padahal dia berdoa waktu sembahyang. Iya. Jadi bukan berarti habis salam itu orang tidak berdoa, sudah doa. Iya. Kalau dia habis salam berdoa lagi, itu namanya bukan habis sholat, habis berzikir dia baru berdoa. Iya. Jadi berkaitan dengan itu ada hadis yang di Riyadhus Shalihin. Siapa yang membaca, ya terjemahan jelasnya begini. Siapa yang membaca istighfar sempurna 3 kali, ya sesudah sholat, ya kan? Sempurna 3 kali.
maka diampunkan dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Itu sudah sholat atau dalam sholat? Sudah sholat. Itu berzikir, Pak. Jadi silakan doa di dalam sholat itu tidak harus sholat. Ya, bahkan disebutkan lagi perbanyak doa dalam sujud. Jadi masalahnya di waktu sholat itu saya berhadapan langsung dengan Allah, tidak ada hijab. Betul. Dibanding saya berdoa sesudah salam, saya sudah berjarak. Ya. Makanya lama-lama sembahyang itu jangan cepat-cepat. Paling kurang 1 kali bilang. Allah suka yang ganjil-ganjil. Ya. Tidak ada batas kan, tidak ada batasannya. Jadi kuncinya ketika sholat, karena sholat itu juga adalah doa, ya harus khusyuk. Jangan buru-buru. Tumanina yang paling banyak kita langgar dalam sholat ini adalah tumanina. Padahal tumanina itu salah satu rukun dalam sholat. Nah, definisi rukun itu apa? Apa definisi rukun? Rukun. Tidak dikerjakan. Iya kan? Nah, tapi kalau bicara ini lebih luas lagi, ya, rukun haji tidak wukuf di Arafah, tidak ada haji baginya, iya kan? Rukun sholat, baca basmalah salah satunya, baca al-fatihah salah satu, salah dua, tumanina. Apa itu tumanina? Tenang. Cuma itu tenang, artinya tenang, yang sakinah, tenang. Ini juga Ustaz. Nah, Kalau- tapi di definisinya berhenti sejenak atau diam sejenak dari gerakan dan ucapan. Itu tumanina. Terutama saat kapan? Saat ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Bahkan kata Nabi dalam semua sholat. Nah, itu seperti kata Pak Irwan tadi. Ya. Kalau kita merasakan bahwa sholat itu adalah doa, maka pasti kita akan merasa khusyuk sebagaimana kita memerlukan sesuatu, ada masalah ya, yang menghimpit kita. Bagaimana khusyuknya kita berdoa pada saat itu? Semestinya dalam sholat seperti itu. Dan sholat yang seperti inilah yang bisa menyelesaikan masalah. Ya, dalam bahasa bayan. Dalam bahasa bayan, ya, sholat akan menyelesaikan masalah. Pasti lebih sabari wassalah innallaha ma'as-sabirin. Ya, bisa akan. Kalau doa berjamaah itu ada tidak? Ayo, silakan Pak Irman. Ada pertanyaannya Pak Tinsa. Bagaimana dengan sholat? Karena begini Pak, Karena begini ada sepertian teman-teman kita itu, kita bangkit dari sholat langsung meninggalkan mereka yang sedang berdoa itu. tersinggung. Ya, jadi ada anggapan begitu. Kita hukumnya itu mereka memang sudah wajibkan itu. Kalau dia punya dalil itu, Allah mereka menyebutku di tempat yang berkumpul tadi hadis tentang di masjid disuruh namaku. Nah, berkumpul ya Allah membanggakan di jamaah lebih luas lagi. Nah itu dia punya dalil itu rame-rame. Ada dalilnya Pak. Iya. Sudah dijawab. Iya. Jadi Robbana atina fid dunya hasanah itu doa jamaah. Iya. Robbana hablana min azwajina. Jadi untuk semua. Iya. Hablana. Doa yang bersifat umum seperti saya katakan tadi. Rabbana Afrika alaina sobra wa sabisa kedamana Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini kan sifatnya umum. Ya. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Oke. Saya kira sudah dijawab ya. Silakan Pak Nurman. Waalaikumsalam. Mungkin berkaitan dengan Pak Firsa tadi, kan ada penceramah saya dengar, tidak ada doa setelah sholat dalam artian berjamaah, karena tidak ada pertunjukan dari Nabi. Tapi yang jadi pertanyaan saya kemudian, ada konteks teks doa itu menunjukkan habis sholat berjamaah misalnya.
lagi habis sholat. Berarti ada jamaah di situ di Rabbana ya Tuhan kami. Ya, karena diambil dari kata kami berarti banyak orang. Ini persoalan bahasa. Yang kedua, kalau memang tidak dicontohkan oleh Nabi, apakah itu disebut perkara bid'ah? Karena begini, ada orang habis sholat, kemudian berbaring tidur, itu tidak jadi masalah, karena ada bermain HP. Tapi kemudian setelah sholat dan berdoa berjamaah, jadi sebuah larangan karena hanya tidak ada perintah dari Nabi. Jadi sampai saat ini saya berpikir juga, bagaimana misalnya yang tidak pernah diperintahkan Nabi, misalnya main tulisan Muhammadiyah di mimbar, nanti ada mimbarnya ada bertulisan seperti itu. Apakah semua ini menjadi bid'ah? Nah, itu jadi pertanyaan saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkaitan dengan bid'ah, kadang-kadang orang tidak bisa membedakan yang mana ibadah, yang mana dunia. Saya malah dulu pernah lihat iklan di Roma Drama, diambil jam, dibuang. Kenapa dibuang? Tidak ada zaman Nabi. Tidak ngerti juga ini Bang Roma. Ini kan bukan perkara ibadah. Yang dimaksud di sini kan perkara ibadah. Seperti tadi nama Muhammadiyah ditaruh di sini. Apa kaitannya dengan ibadah ini? Ini kan urusan dunia. Ah gitu. Jadi kuncinya itu, Iya. yang penting ada doa umum, ada doa sendiri. Iya. Ihdina siratal mustaqim sendirian saya sampaikan, tidak jamaah. Iya. Tapi saya baca balik ihdina. Tunjuki kami. Tunjukilah kami. Kalau kita persoalan bahasa dalam hal ini, saya juga ada protes juga itu biasanya doa kedua orang tua yang wali-wali daerah mengatakan segera doa si doa cara berjamaah. Saya masih bertanyakan di mana dalilnya si doa karena masalah bahasanya karena jamaah. Kalau persoalan bahasanya ini ya, tapi yang lebih paham bahasa itu. Kalau kita mau bicara bahasa, Rabbana Tuhan kami, jangan lagi baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena Rabbana itu kami, karena saya berdoa sendiri. Itu tadi yang ditanyakan. Kalau begitu Rabbana itu kalau berdoa sendiri jangan baca Rabbana. Apa bahasa Arabnya kalau saya sendiri? Rabbi. Rabbi ini atini fid dunya. Tidak mungkin dong. Tapi kalau itu sudah baku dari Al-Quran dan hadis Nabi, ya kita rubah. Nah, itu baru beda. Menurut saya ya, yang saya pahami ya. Begitu. Sudah redaksinya baku dari Nabi. Nah, karena kita memahami ini tidak ada, tidak kali ini berjamaah, ini kan sendiri. Rubahlah itu Rabbana dengan Rabbana atina fid dunya. Ya, tapi itu orang bahasa Arab. Ya. Saya kira itu ya. Boleh cukup? Ya. Akhir masuk waktu. Ya, cukupkan sekian ya. Tadi ada tadi doa yang disebutkan oleh Pak Iman dalam sholat tadi sesudah tahiyat akhir. Sudah tahiyat awal ya. Halaman 75. Apakah itu baku hadis atau doa? Bebas. Arti itu ada ucapan takbir. Ya. Karena orang langsung mengambil tasawuf namanya sampai syahadat, orang langsung berdiri rakaat ketiga. Orang tidak bersalawat. Jadi dia di bab tasyahud awal ya. Ini namanya tasawuf. Sahih itu sahih. Doa tasyahud awal ini doa tasyahud awal ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sementara doa tasyahud akhir apa tadi? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat.
semuanya ada doa. Tapi kalau kamu diri tidak berdoa, sudah sampai syahadat saja. Tidak pakai syahadat. Coba ya, coba lihat ini doa ini. Tadi di hadisnya disebutkan doa tasyahud awal itu lebih pendek dari tasyahud akhir. Sementara doa tasyahud akhir yang di buku, ini ada contohnya ini. Tasyahud awal itu lebih panjang dari doa tasyahud akhir. Coba doa tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabri dan seterusnya. Tasyahud awal, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya. Dari barisnya saja ini 4 yang tasyahud awal, 3 baris yang tasyahud akhir. Berarti lebih panjang. Sementara hadisnya doa tasyahud akhir itu lebih pendek dari tasyahud. Doa tasyahud awal lebih pendek dari doa tasyahud akhir. Gitu. Jadi penjelasannya Pak Kiai Suprapto ya, ketika beliau memberikan penjelasan ini bahwa tidak mesti bahwa doa ini yang harus dibaca, yang penting lebih pendek. Cuma ini diberi contoh, walaupun contohnya ini lebih panjang daripada doa tasyahud akhir. Gitu. Ya, baik, nanti kita akan kalau membahas ini lebih dalam, kita akan membahas lagi kembali ke bab-bab tentang sholat. Nah, karena memang ada bagian misalnya begini. Kita selalu mempersoalkan basmalah dalam Al-Fatihah, apakah sir atau jahat? Ya. Nah, kalau pertanyaan sebenarnya gampang dicari, buka saja di Google. Ya. Basmalah dalam menurut Tarji, kata kuncinya Tarji, kan sudah penjelasan di situ. Jadi ada persoalan mau jahat atau tidak. Tapi yang jarang dipersoalkan, baca ta'awuz atau tidak? Baca ta'awuz atau tidak? Coba saya mau tanya, di dalam Muhammadiyah, dalam Tarji, itu sebelum baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, kita diperintahkan baca ta'awuz Auzubillahiminasyaitonirrajim atau tidak? Baca Quran itu harus baca ta'awuz. Baca. Ya. Basmalah itu baca Quran. Iya. Jadi baca bismillah itu harus ta'awuz duluan. Iya. Nah sekarang prakteknya ketika membaca Al-Fatihah itu baca diawali dengan ta'awuz tidak? Ya. Nah prakteknya sekarang dibaca tidak? Baca. Ya. Dibaca. Tidak semua orang tahu. Ya karena tidak dijaharkan. Tidak dijaharkan. Jadi sebelum baca Al-Fatihah itu bahkan semua ayat Al-Quran harus diawali dengan ta'awuz seperti disebutkan Fairul tadi. Nah, cuma khusus untuk Al-Fatihah ini kan jarang orang tahu. Kalau sebelum baca Al-Fatihah baca ta'awuz dulu. Kenapa? Karena tidak dijaharkan. Tapi begini Pak, pertanyaan sekarang ini, apakah Bismillahirrahmanirrahim dijaharkan terus dalam sholat kita? Apakah dijaharkan terus atau memang ada riwayat, ada nasnya Nabi itu mensirkan? Ya, ada. Kalau kita buka di Tarji di Muhammadiyah, mau dijaharkan ada dasarnya, mau disirkan ada dasarnya. Maka yang mau jahar silakan, yang mau sir silakan. Jadi sebenarnya pengertian kata tarji. Artinya keduanya boleh dilakukan. Keduanya boleh dilakukan. Jadi metode tarji itu artinya membobot lebih. Mana yang lebih kuat, mana lebih tinggi. Ya. Antara metode ada metode kompromi. Model jami. Kalau model tarji itu membobot berat. Ya. Jadi dia dari semua sahih paling tinggi dibagi. Ya. Jadi khusus basmalah itu di dalam tadi itu dua-duanya bobotnya sama. Makanya keputusannya dua-duanya boleh digunakan. Salah satunya dari dua itu boleh digunakan, bukan dua-duanya. satu kali jahat. Masalahnya semua tentang Nabi tidak ada lebih sahih. Cuma kata sahih dan ini kan cuma waktu kita memverifikasi dalil, nas. Iya. Gitu. Dari Nabi semua sahih, tidak ada yang tidak. Cuma teks ini apakah sahih dalam purifikasi dan klarifikasi?
Jadi di dalam diraya dan riwayat saja dia berkaitan. Iya. Jadi waktu kita memutus istimbat, kita terpaksa memprioritas, menskala prioritas. Kita dipaksa itu, sangat subjektif. Iya. Harus Iya. mana tafis, mana Jadi, mahfuz, apa mana mananya sah. tadi? Ya, apa mananya tadi Pak Ibu? Ya tadi itu tadi Iya. menyaring. Tadi itu mencari, kalau ada perbedaan, ada banyak dalil, ya, maka dicari mana dalil yang paling kuat, yang paling sahih. Nah, yang mana yang paling sahih? Itulah yang diterapkan. Jadi itu fungsinya tadi itu seperti itu. Nah, makanya kalau misalnya ada perbedaan yang kita alami, yang kita pahami dengan tadi, tidak apa-apa kita amalkan kalau kita yakini, tetapi diyakini yang diamalkan secara pribadi, itu penjelasan Pak Prato. Ya, jangan diamalkan ketika berjamaah di Muhammadiyah. Begitu. Jadi misalnya ada sesuatu yang misalnya ditanya seperti ini, tapi kita yakini yang lain, ada dalil yang lain yang belum kita yakini, boleh kita amalkan secara pribadi. Tapi ketika mengamalkan berjamaah di Muhammadiyah, misalnya dia menjadi imam di Muhammadiyah, maka dia harus mengamalkan sesuai dengan takdir agar tidak membingungkan umat. Saya kira jelas ya. Oke, cukup sekian dulu, nanti kita lanjutkan. Insya Allah pekan depan kita akan membahas mungkin masuk masalah sholat lain ya, sholat malam, puasa dan sebagainya. Kita harap juga banyak sekalian. Ini kita akan bahas juga di Masjid Al-Haq Jumat Maghrib. Ya, kalau di subuh mungkin ada yang tidak sempat hadir. Jumat Maghrib sampai Isya, hari Jumat Maghrib sampai Isya. Dan besok hari Rabu subuh, tiap hari Rabu subuh itu kita taklim kitab tentang keutamaan amal. Ya, kalau ini kita bicara ininya ilmu masail namanya, maka besok adalah ilmu fadail, keutamaan dari